Bapa, kami berterima kasih pada malam ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk lagu-lagu yang begitu indah yang menguatkan iman kami, yang menyatakan betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, dan oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib, maka kami dapat memiliki hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Konrad yang Tuhan sudah pakai. Kiranya Tuhan juga terus menambah-nambahkan anugerah dan karya-Mu dalam kehidupannya, supaya di mana saja hamba-Mu melayani, baik puji-pujian maupun melalui pemberitaan firman Tuhan, maka kuasa Allah dinyatakan dan banyak orang yang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus dapat menguasai segenap kehidupan kami, baik pendengaran kami, pikiran kami, hati kami, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar itu dapat kami pahami dan dapat menjadi tuntunan, pedoman dalam kami hidup mengiring melayani Tuhan. Dimanapun suara ini terdengar ya Tuhan, kiranya Roh-Mu bekerja supaya setiap telinga yang mendengar boleh memperoleh keselamatan dari Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang kekasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Ya, saya pakai istilah sidang jemaat karena konteksnya gereja, konteksnya ibadah. Jadi kita bertemu karena anugerah Tuhan. Nah, sesuai dengan tema atau judul yang sudah dibagikan kepada saudara-saudara, pada malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Ini saya pilih dalam konteks masih pada suasana Pasca, peringatan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kita sekarang ada pada masa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan selama 40 hari, 40 malam dia ada di tengah-tengah dunia ini. Dia berkali-kali menyatakan diri kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Dan apa yang akan kita baca pada malam ini dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18 adalah saat pertama kali murid-murid bertemu dengan Yesus di kubur yang mereka datangi pada pagi-pagi buta itu. Nah, sebelum saya berbicara lebih jauh, saya akan bacakan ayat-ayat ini. Ya. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak ke samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu
ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kiri di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku datang mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan ini adalah satu kisah nyata yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid Yesus yang juga merupakan suatu kenyataan sejarah yang menjadi landasan iman dari orang-orang percaya dari gereja Tuhan sepanjang zaman gereja, dan terutama saudara dan saya yang ada pada zaman ini, pada era ini, dan terlebih khusus yang ada pada ruangan ini. Nah, ini adalah satu berita yang sebenarnya berita menggembirakan, berita yang menyukakan. Tetapi ternyata saudara pada waktu itu ini adalah berita dan sekaligus juga merupakan peristiwa yang membingungkan, yang membuat kalang kabut, yang membuat panik, dan yang membuat tidak tahu apa yang mereka harus berbuat. Nah, secara narasi saudara, apa yang akan kita baca dari apa yang telah kita baca dari nats ini berbicara tentang sesuatu yang negatif. Negatif di dalam arti bahwa melaporkan sesuatu yang tidak terlalu pantas untuk kita teladani, kita ikuti dari kehidupan murid-murid ini, terutama oleh Maria Magdalena. Nah, tetapi karena Alkitab mencatat dalam pengalimatan-pengalimatan yang negatif itu, dan tentu di dalamnya ada maksud-maksud Tuhan yang indah selain berdasar kepada fakta, kenyataan, dan juga bagaimana sikap Maria dan murid-murid yang ada pada waktu itu, tetapi dari sikap dari murid-murid itu ada sesuatu yang saya mau supaya kita pahami pada malam ini, sehingga dengan demikian di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan ke depan, kita tidak akan mengalami kepanikan-kepanikan dan kebingungan-kebingungan sama seperti yang dialami oleh murid-murid itu. Nah, karena itu maka dasar yang saya ambil untuk menjadi pokok renungan dari semua nats ini terdapat di dalam ayat yang ke-9 yang berkata, "Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati." Nah, jadi ini yang merupakan faktor, penyebab utama kenapa Maria, kenapa Petrus, dan kenapa murid-murid yang lain pada pagi-pagi itu mengalami shock, mengalami satu goncangan pemikiran, goncangan jiwa, dan juga mengalami satu goncangan iman, adalah karena dikatakan
Sebab selama itu atau sampai pada detik pagi itu, mereka belum mengerti isi kitab suci. Baik secara keseluruhan tentang Yesus maupun secara khusus tentang nubuatan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan ini yang menjadi keprihatinan saya bagi gereja-gereja Tuhan sekarang ini, saudara, bahwa banyak orang yang begitu antusias, begitu militan di dalam pengiringannya kepada Tuhan, di dalam kekristenannya, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka itu tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap kitab suci yang sesungguhnya adalah landasan iman yang kokoh, landasan iman yang benar. Saudara-saudara sudah mengikuti perkuliahan saya di baik di AKOM maupun di BBCO. Ketika saya mengajarkan doktrin bibliologi itu, saya memperlihatkan kepada saudara satu gambar gedung gereja yang sangat bagus, lalu di bawahnya itu saya taruh Alkitab, bahwa Alkitab adalah pondasi gereja. Alkitab adalah landasan iman Kristen yang tidak akan bisa digoyahkan, yang tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun. Tetapi sangat disayangkan saudara bahwa sekarang ini bukan hanya jemaat yang tidak mengerti kitab suci, tetapi bahkan pendeta-pendeta, terlebih lagi bahkan dosen-dosen sekolah-sekolah teologi tidak mengerti kitab suci. Dan karena itu banyak pendeta-pendeta yang mengajarkan secara keliru tentang Alkitab, yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ada mitos, di dalam Alkitab itu ada dongeng. Ya. Saya sangat kaget ketika mahasiswa bercerita itu kepada saya, dan ini orang-orang yang sekolah bukan hanya di Indonesia, tetapi luar negeri, bukan hanya S1, tapi S2, S3. Dan sangat memprihatinkan kalau mereka adalah praktisi-praktisi pendidikan sekolah teologi, tetapi kemudian mereka tidak percaya bahwa Alkitab itu adalah kebenaran, Alkitab itu adalah fakta sejarah. Nah, berdasarkan kepada semua kenyataan itu, baik dari murid-murid maupun secara empiris di dalam kehidupan kekristenan, maka saya mengangkat tema pada malam ini atau judul pada malam ini, memahami kitab suci dengan benar. Ini yang kurang dari kekristenan sekarang ini. Ya. Memberi kolekta, memberi perpuluhan, jemaat begitu royal, ya. Di dalam mentaati semua ibadah-ibadah, semua himbauan-himbauan dari gembala-gembala sidang, jemaat begitu loyal, bahkan sangat militan. Tetapi jemaat sangat rentan secara iman oleh karena landasan iman, landasan pikir, keyakinan kepada Tuhan itu sangat lemah. Nah, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, saudara-saudara, kita membaca di situ bahwa sebenarnya murid-murid ini berpikir secara logis, rasional, dan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dari apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, kemudian apa yang mereka katakan. Sama sekali tidak ada yang salah. Tetapi dari sudut pandang atau dari perspektif sebagai murid-murid Kristus, seharusnya sikap-sikap seperti itu tidak harus terjadi. Oleh karena mereka selama 3,5 tahun mengiring Tuhan, mendengarkan pengajaran, terlibat di dalam kebaktian kebangunan rohani atau revival yang Yesus laksanakan, baik di gunung, di pantai, bahkan di atas perahu. Mereka adalah saksi mata. Harusnya mereka semakin yakin bahwa apa yang Yesus katakan itu adalah kebenaran ketika mereka masuk di dalam kuburan itu. Tetapi di ayat yang ke-11, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10, di situ kita membaca bahwa mereka itu hanya berpikir berdasarkan praduga-praduga. Mayatnya telah dicuri orang.
mayatnya telah disembunyikan orang. Ya, saudara baca ulang. Jadi Maria khususnya yang menjadi tokoh utama di dalam nats ini itu pemikirannya, jangkauannya hanya sebatas logika. Tidak bisa berpikir melampaui logika. Padahal kekristenan itu mengajarkan kepada kita yang namanya iman, yang memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya ada begitu banyak perkara yang bisa dilakukan Tuhan yang melampaui segala akal pikiran dan kepandaian manusia. Tetapi rupanya pengajaran Yesus tentang iman, tentang kebenaran firman itu belum tertanam di dalam pikiran daripada murid-murid itu, khususnya Maria Magdalena, dan oleh karena itu maka mereka hanya mampu untuk berpikir secara pikiran manusia, secara rasio manusia, bahwa Yesus tidak mungkin bangkit dari antara orang mati. Tetapi kalau Yesus tidak ada lagi di dalam kuburannya, maka satu-satunya kemungkinan yang dapat diterima sebagai akal adalah mayatnya telah dicuri orang. Nah, jadi saudara-saudara, itu adalah akibat dari orang yang tidak mengerti kitab suci. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang positif terhadap nats ini atau narasi secara positif dari nats ini, maka orang yang mengerti kitab suci itu orang akan berpikir melampaui jangkauan logika, berpikir melampaui jangkauan akal kepandaian manusia. Nah, itu yang Yesus mau, supaya kita mempercayai bahwa ada banyak hal-hal yang tidak masuk akal, yang susah untuk dipahami secara akal manusia, tetapi terjadi, tetapi sejarah, tetapi fakta yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan diperagakan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, masalah kebangkitan dari antara orang mati ini banyak teori-teori, tetapi saya berpatokan kepada apa yang Alkitab katakan bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati, dan ini menjadi landasan iman dari kita semua, seperti yang dikatakan oleh Paulus yang berkata bahwa tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan. Ini harus menjadi pegangan saudara. Bahwa apapun kata orang, apapun pendapat orang tentang kebangkitan orang mati sebagai sesuatu yang mustahil, itu bagi mereka, tetapi bagiku, bagi keyakinanku, seperti yang Alkitab katakan adalah Allah yang aku sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa, maha kuasa, yang berkuasa atas kematian dan kehidupan. Maka ketika dia bangkit dari antara orang mati, itu bukan sesuatu yang harus menggemparkan lagi, tetapi itu sesuatu yang harus mensukacitakan. Oleh karena apa yang dikatakan dalam Alkitab dan apa yang Yesus sendiri telah katakan itu sungguh terjadi. Yesus bangkit sebagai pemenang yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan maut, dan mengalahkan kematian. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kalau kita berdiskusi dengan teolog liberal yang mengatakan bahwa air bah itu mustahil, bahwa laut yang terbelah yang dilewati oleh bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan yang sedang dikejar-kejar oleh tentara Firaun itu adalah sesuatu yang mustahil. Lebih mustahil lagi kalau sampai kepada peristiwa ini bagi mereka. Tidak mungkin ada orang yang sudah mati bisa bangkit dari kematian. Tetapi karena Alkitab mengatakan ini kepada saudara dan saya, maka saya menghimbau pada malam ini bahwa mari kita percaya kepada apa yang Alkitab katakan lebih daripada apa yang logika kita pikirkan dan asumsikan. Ya, jadi itu persoalan iman yang saudara mesti pegang erat pada malam ini dan selesaikan, bahwa apa yang Alkitab katakan itu adalah kebenaran. Dan kalau Alkitab sudah mengatakan, maka tidak ada sesuatu yang dapat membatalkannya. Nah, ini yang pertama saudara. Jadi orang yang mengerti kitab suci itu
akan percaya kepada hal-hal yang melampaui akal pikiran manusia. Orang berkata bahwa mujizat itu zaman rasul-rasul. Sekarang sudah tidak ada. Itu hanya berlaku pada zaman rasul-rasul. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa yang melakukan mujizat itu bukan hanya murid-murid Yesus, yang dipercayakan karunia mujizat itu bukan hanya murid-murid Yesus, tetapi yang melakukan mujizat itu adalah Tuhan Yesus, dan dia adalah jaminan terjadinya mujizat dan tanda-tanda yang heran sepanjang segala zaman, oleh karena Yesus adalah Allah yang tidak pernah berubah, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau dulu dia bisa melakukan mujizat, sekarang dia tetap melakukan mujizat, dan sampai pada masa yang akan datang, mujizatnya akan tetap ada. Nah, oleh karena itu kalau ada masalah, ada persoalan yang saudara sedang hadapi saat ini, jangan menyerah, jangan frustasi, tetapi percayalah kepada Alkitab bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Nah, itu yang pertama, saudara. Ya. Nah, kemudian yang kedua, masuk kepada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, kita membaca di situ bahwa Yesus sedang menampakkan diri secara langsung kepada Maria. Maria sedang berhadapan langsung dengan guru yang sangat dia cintai, guru yang dia sangat sayangi, karena guru itulah yang sudah membebaskan dia dari belenggu kuasa-kuasa jahat dan dosa yang najis itu. Yesus itu sedang datang kepadanya, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-11 sampai 16. Tetapi Maria belum bisa beranjak dari pikirannya bahwa Yesus itu tidak bangkit. Yesus itu dicuri mayatnya. Oleh karena itu dia klaim kedua malaikat itu dan berkata, kalau Tuhan yang mengambilnya, tunjukkan kepadaku di mana Tuhan menempatkannya supaya aku mengambilnya. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena sampai pada saat itu Maria belum mengerti kitab suci. Dan sebagai dampak dari Maria tidak mengerti kitab suci adalah Maria tidak mengenal Yesus. Saudara-saudara, kalau Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu 3 hari 3 malam di dalam kubur, ya, artinya 3 kali 24 jam kalau kita berpikir secara matematis. Tetapi kalau kita mau teliti secara lebih detail apa yang Alkitab katakan, sesungguhnya Yesus tidak 72 jam ada di dalam kuburan itu. Mungkin hanya sekitar 50 jam saja dia ada dalam kuburan itu. Nah, dalam kurun waktu 2 hari lebih sedikit itu, ya katakanlah kalau mayat itu ditaruh, saudara, ya, maka perubahan tubuh, perubahan wajahnya itu belum terlalu berubah. Saya orang Toraja. Desember tahun 2001 saya pulang ke kampung untuk mengubur om saya, bapak tua saya, kakak dari bapak saya. Dia meninggal pada bulan Juni tahun 2021, tetapi baru dikubur bulan Desember tahun yang sama. Nah, jadi ada kurun waktu selama kurang lebih 6 bulan dari dia meninggal sampai dia dikubur. Nah, waktu saya sampai, karena petinya belum ditutup, wajahnya tidak ditutup. Dan wajahnya tetap sama, bentuknya tetap sama, saudara. Hanya warna yang sedikit agak berubah, menjadi lebih kehitaman. Tetapi bentuknya itu tidak berubah. Jadi saya tetap mengenal, oh itu om saya, itu bapak tua saya. Padahal sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Nah, ini baru 2 hari yang lalu meninggalnya, lebih sedikit. Tetapi orang yang sama datang kepada Maria, ini bagaimana
bagi Maria sesuatu yang membingungkan. Siapa orang ini? Apakah dia ini penjaga taman? Apakah dia ini suruhan imam-imam? Apakah dia ini orang jahat yang telah mengambil mayat Tuhan saya itu? Ya pokoknya bagi Maria itu berkecamuk segala asumsi di dalam pikirannya. Karena apa? Karena Maria belum mengenal Yesus sampai saat itu. Dan itu merupakan akibat dari Maria belum mengerti kitab suci. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya maka memahami kitab suci itu sangat penting. Oleh karena pemahaman yang benar terhadap kitab suci itu akan membawa kita kepada pengenalan yang benar akan Tuhan, akan Allah, akan Yesus juga secara benar. Kalau dari segi pengakuan iman, ya, semua orang-orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan. Tetapi dari segi pengenalan, ya ini bukan hanya pada era kita sekarang ini, tetapi dari sejak zaman nabi-nabi, itu sudah menjadi pergumulan dari para nabi-nabi dan juga pergumulan dari, tanda petik ya, pergumulan dari Tuhan terhadap umatnya. Oleh karena umatnya tidak mengenal siapa Allah, siapa Tuhan yang mereka sembah. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, ini tidak dikatakan umatku binasa karena tidak percaya kepada Allah. Tetapi umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini artinya saudara-saudara bahwa pengenalan akan Allah itu merupakan satu standar yang harus kita capai di dalam kehidupan kita, karena orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sebelum saya lanjutkan ayat ini, kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ya, di situ kita melihat percaya sebagai dasar untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, tetapi beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada anak Allah yang diutus Bapa ke dalam dunia sebagai juru selamat akan beroleh hidup yang kekal. Itu tidak bisa ditawar-tawar bahwa iman adalah satu-satunya syarat untuk memperoleh keselamatan. Tetapi di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, ya, Yohanes 17 ayat yang ketiga berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ayat ini saudara-saudara memberikan kepada kita satu sisi yang lain daripada percaya itu. Bahwa pada satu sisi kita percaya Yesus sebagai Allah yang datang ke dalam dunia, yang mengosongkan diri, kemudian dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Tetapi pada sisi yang lain, kita melihat di sini bahwa keselamatan itu, hidup yang kekal itu akan menjadi nyata, akan menjadi milik orang-orang percaya kalau dia bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah secara benar. Karena itu, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini bukan hanya datang untuk mati dan menyelamatkan orang-orang berdosa, tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini juga untuk memperkenalkan Allah kepada orang-orang percaya. Nah, itu sebabnya perintah dalam Alkitab jelas. Kenallah Allahmu. Bukan hanya percayalah kepada Allah, tetapi kenallah Allah ayahmu, itu kata Daud kepada anaknya Salomo. Nah, kepada saudara dan saya pada malam ini juga
himbau oleh firman Tuhan. Mari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Makanya salah satu semboyan dari Sola Scriptura adalah membangun jemaat yang bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Allah berdasarkan Alkitab. Nah, kita kembali kepada Hosea 4 ayat yang ke-6. Apa sebabnya orang Israel tidak mengenal Allah? Apa sebabnya orang Israel tidak bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan yang lebih dalam, yang benar tentang Allah yang mereka sembah? Dikatakan di sini, karena engkaulah, siapa engkau di sini? Imam-imam daripada bangsa Israel yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Jadi, kunci jalan untuk menuju kepada pengenalan akan Allah tidak lain, tidak bukan adalah melalui pengajaran kitab suci. Nah, karena itu saya selalu berkata kepada teman-teman, KKR itu penting. Pemulihan itu penting. Ibadah pemulihan, ibadah pelepasan itu penting. Tetapi masa mau KKR setiap minggu? Masa mau bikin ibadah pelepasan setiap kali ibadah? Kalau kita hanya menekankan tentang pemulihan, tentang pelepasan, artinya tanpa sadar kita sedang membuat satu ibadah yang berfokus kepada manusia, kepada jemaat. Kapan kita melakukan sebaliknya daripada itu? Kita membangun satu ibadah, kita mengadakan satu ibadah yang fokusnya adalah kepada Allah, dengan berniat untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah secara benar. Nah, oleh karena itu maka di dalam gereja harus bahkan mutlak ada pengajaran. Karena hanya melalui pengajaran yang benar, maka jemaat akan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah secara benar. Di dalam buku saya dan juga di dalam yang saya ambil kembangkan dari diktat saya itu, bahwa pendeta yang mau mengajar tetapi tidak mau belajar, itu adalah pendeta yang kurang ajar. Dan itu yang banyak terjadi, saudara-saudara. Kurang ajar bukan berarti negatif, ya, tetapi memang betul-betul kurang ajar. Kurang ajar. Jadi mereka naik di atas mimbar hanya dengan asumsi, hanya dengan pendapat, hanya dengan pengalaman, hanya dengan cerita-cerita tentang pengalaman orang-orang lain dalam hal kekristenan. Mereka tidak mampu untuk mengajarkan Alkitab itu secara benar, secara objektif, secara kontekstual dalam arti teks itu, karena memang mereka adalah pendeta-pendeta yang kurang ajar. Saya tidak terlalu silau dengan gelar, saudara. Bahkan sekarang ini saya mempertanyakan banyak gelar. Orang datang dengan gelar sarjana teologi, master teologi, doktor teologi. Tetapi apakah gelar itu diperoleh dengan proses atau hanya datang daftar duit di wisuda? Itu banyak terjadi. Kalau orang timur bilang sarjana monyet. Nggak tahu kemana dia berkeliaran, tahu-tahu dapat gelar. Nah, jadi karena itu di dalam gereja sekarang ini, saudara-saudara, orang yang bergelar begitu banyak. Depannya dokter, belakangnya PhD. Bukan hanya satu, tetapi banyak lagi. Namun prosesnya itu yang perlu dipertanyakan. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, ini bukan apa, tetapi saya di S1, di S2, 2 jurusan, dan di S3 itu saya tidak pernah satu hari pun absen dalam proses perkuliahan. Izin
beberapa kali karena harus mengikuti sidang majelis daerah dari gereja kami. Saya datang dengan surat undangan dari organisasi, saya bawa ke Bukit Tiga di sekolah kami, Pak, saya minta izin 2 hari karena saya harus menghadiri ini. Saya diizinkan. Jadi hanya itu yang saya tidak masuk di kelas. Jadi semua proses belajar mengajar di sekolah itu saya ikuti karena saya sadar bahwa tanpa proses belajar yang benar tidak mungkin akan bisa mendapatkan ilmu yang benar. Karena itu saya bilang begini dalam quote saya bahwa proses yang terbaik memang bukan jaminan hasil yang terbaik, tetapi tidak akan mungkin ada hasil yang terbaik tanpa ada proses yang baik. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, karena itu saudara-saudara yang ada di Zoom ini, ya saya tahu sebagian dari itu saudara sedang melayani Tuhan, ada yang sedang berkeinginan untuk melayani Tuhan. Jangan abaikan pentingnya bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Karena sadar atau tidak sebenarnya kita ini adalah apa namanya itu kalau bahasa Inggris introducer. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dikasih tugas untuk memperkenalkan Allah kepada umatnya. Bagaimana saudara mau memperkenalkan sesuatu atau pribadi yang saudara sendiri tidak kenal? Oleh karena itu maka sebelum saudara memperkenalkan Allah kepada jemaat, maka pertama-tama saudara harus kenal dengan benar siapa Allah saudara itu. Saya mau kembangkan sedikit dari sini, implikasi dari pengenalan akan Allah itu. Beberapa tahun yang lalu adik saya, adik sepupu, ya ini saya pergi dia belum lahir, karena dia anak dari adik mama saya pergi tahun 75 dia belum lahir. Tetapi ketika dia selesai kuliah di universitas terbuka, dia telepon saya, dia bilang, Kak, kami mau datang ke Jakarta untuk ikuti wisuda di universitas terbuka. Oh ya, kamu datang dengan siapa? Saya bilang, datang dengan istri dari kepala sekolah saya. Oke, jadi kami sudah sepakat tanggal sekian dia akan datang. Jadi begitu besoknya dia datang, malam ini saya potong anjing. Ya, jadi itu bagi kami orang Toraja itu makanan enak saudara ya, nggak tahu kalau saudara. Tetapi saya mau senangkan adik saya dan istri dari kepala sekolahnya ini. Besok mau datang, malam ini saya potongkan dia anjing. Besok siang saya jemput ke bandara. Sampai di rumah, saya bilang, oke, kalian beres-beres dulu, mandi, baru kita makan. Saya ajak ke meja makan, kita makan bersama-sama. Ya, itu ya lauk utamanya itu ya daging anjing itu. Ada sayur-sayur. Tapi saya perhatikan, sementara makan, kok ini makanan yang saya siapkan, yang saya anggap yang terbaik, yang menyenangkan, ternyata kok nggak dicoel-coel. Lalu saya tanya kepada adik saya, kenapa kamu nggak makan ini? Makanan paling enak. Dia bilang, Kak, saya dari kecil itu kalau nyenggol ini bareng, itu saya kudisannya, pakai istilah kudisan, korengan gitu loh. Gatal-gatal. Oh begitu. Saya tanya kepada istri kepala sekolah yang sama-sama dengan dia, kenapa ibu nggak makan? Ya Pak Pendeta, saya dari kecil memang nggak terbiasa dengan makanan ini, jadi entah kenapa saya sudah berapa kali mencoba tetapi nggak cocok di mulut, jadi nggak makan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini satu pengalaman yang saya tidak pernah lupakan. Bahwa di dalam kita mau menyenangkan orang lain itu, tidak bisa tidak, pertama-tama saudara harus mengenal orang itu. Karena kalau saudara hanya mau menyenangkan berdasarkan pikiran, berdasarkan perasaan, berdasarkan asumsi pribadi, maka bisa saja apa yang saudara lakukan itu berbalik menjadi kekecewaan bagi saudara dan saya. Dan itu yang saya alami. Saya sudah potong anjing yang saya sayangi, anjing yang bagus yang saya miliki, tetapi tidak disenggol oleh kedua tamu saya ini, karena memang mereka tidak suka daging anjing.
Nah, begitu pula dengan Allah, saudara-saudara. Saudara mutlak bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Karena hanya saudara bisa menyenangkan, memperkenankan Dia, kalau saudara sudah mengenal Dia. Dan kalau saudara belum mengenal Dia, saya curiga usaha, cara, pola saudara untuk menyenangkan hati Tuhan itu hanya berdasarkan asumsi, pendapat, dan pikiran pribadi. Dan ini sesuatu yang terjadi di kalangan orang-orang Kristen. Merasa diri saya menyenangkan Tuhan, saya memperkenankan Tuhan. Tetapi sesungguhnya apa yang dia lakukan tidak seperti yang Tuhan mau. Dan itu sebabnya pada malam ini saya sampaikan firman Tuhan ini kepada saudara, bahwa mari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah berdasarkan kitab suci. Orang-orang yang mengerti kitab suci dengan benar saja, yang akan mengenal Tuhan itu dengan benar. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, maka apa yang negatif yang diperlihatkan oleh Maria di dalam bacaan kita tadi itu, sekarang kita balik menjadi sesuatu yang positif. Bahwa kita harus mengerti kitab suci dengan benar, supaya dengan demikian kita dapat mengenal Allah dengan benar. Yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18 yang berkata, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, ketika Yesus menyapa Maria dengan namanya Maria, itu ada satu gejolak emosi yang bangkit, yang timbul di dalam hati Maria, karena kerinduannya selama ini untuk bertemu dengan Yesus sekarang sudah ada di depan mata. Dengan emosi yang begitu bergejolak, dia akan merangkul atau akan tersungkur di bawah kaki Yesus dan memeluknya, oleh karena ini sesuatu yang sungguh-sungguh sangat didambakan untuk selalu bersama-sama dengan Yesus. Tetapi pada waktu itu keinginan Maria tersebut ditolak oleh Yesus. Bukan karena Yesus tidak mau dipegang. Ya, karena ada yang mengatakan, bertanya begini, kenapa pada waktu itu kok Yesus belum mau disentuh, belum mau dipegang oleh orang lain? Karena dikatakan, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Lalu ada yang membaca begini, oh kalau begitu Yesus pergi dulu kepada Bapa, nanti kembali baru kita boleh memegang dia. Tetapi kalau kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-9, ketika Maria selesai menceritakan itu kepada murid-murid yang lain, dan kemudian murid-murid itu bertemu dengan Yesus, ternyata Yesus merelakan dirinya untuk dipeluk oleh murid-murid itu. Dan walaupun tidak disebutkan dalam Matius pasal 28 itu, tetapi saya percaya Maria juga di situ akan dengan semangat, dengan kerinduan, dengan kasih yang dalam akan merangkul Yesus itu sekencang-kencangnya sebagai satu ungkapan kasihnya kepada Tuhan. Nah, kenapa pada fase itu boleh, sementara di dalam pertemuan yang pertama ini kok Maria dilarang oleh Yesus untuk menyentuh dan juga untuk memeluknya? Karena saudara-saudara, dari peristiwa ini kita mau diingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih prioritas sesuai dengan situasi, kondisi, konteks waktunya pada waktu itu. Bahwa bersekutu dengan Yesus
bahwa intim dengan Yesus, bahwa memuji menyembah Yesus itu adalah satu hal yang penting, bahkan yang mutlak di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi bagi Maria pada waktu itu, ada tugas yang lebih prioritas, ada pekerjaan yang harus lebih diutamakan, lebih daripada memeluk kaki Yesus, yaitu pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku. Katakanlah kepada mereka bahwa aku sekarang akan pergi kepada Bapakku dan kepada Bapakku. Jadi sampaikan berita kebangkitan Yesus itu kepada teman-temanmu, hai Maria. Maria pergi dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada. Nah, bagi saya saudara-saudara, orang yang tidak mengerti kitab suci itu, seperti Maria tadi itu, pokoknya saya mau dekat Yesus. Saya mau intim dengan Yesus. Saya mau merangkul kaki Yesus. Saya mau menghabiskan waktu saya di bawah kaki Yesus. Tetapi orang yang mengerti kitab suci dengan benar, komprehensif, dia akan berkata, selain memuji dan menyembah Tuhan, ada tugas yang harus saya emban, yaitu pergi dan memberitahukan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, gereja itu terpanggil bukan hanya terpanggil untuk berkoinonia, bersekutu. Gereja terpanggil bukan hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan, proskuneo. Tetapi gereja dipanggil oleh Tuhan adalah dalam kerangka mengemban mandat spiritual, mandat pembaharuan, mandat kerohanian, yaitu membawa kabar kesukaan kepada segala bangsa, kepada setiap kaum, suku, dan bahasa. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, kecuali di dalam nama Yesus. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya sangat bersyukur dan saya mendukung beberapa lembaga pendidikan teologi di Indonesia dan khususnya juga Sema Adonai ini karena ini merupakan satu media yang olehnya Injil itu diberitakan kepada segala bangsa. Saya bertatapan dengan layar komputer. Tetapi dengan saya berbicara di depan layar komputer ini, Injil itu pergi kepada segala bangsa, segala kaum, suku, dan bahasa, dimanapun di belahan muka bumi ini. Nah, karena itu saya mendukung ini, karena ini merupakan satu tempat untuk saya mengemban tugas panggilan saya sebagai duta kerajaan Allah untuk memberitakan Injil keselamatan kepada segala bangsa. Petrus berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang ngerajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa gereja harus bangkit, harus diadakan di tengah-tengah dunia ini? Sudah ada Israel, umat pilihan sebelum itu. Tetapi Israel hanya mau fokus ke dalam. Israel hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli kepada bangsa-bangsa lain yang sebenarnya juga ada di dalam rancangan Tuhan untuk diselamatkan. Karena itu maka menurut istilah dosen saya, guru besar saya, Dr. Chris Marantika, bangsa Israel itu dibangku cadangkan oleh Tuhan. Lalu kemudian gereja ditunjuk untuk dimasukkan ke dalam gelanggang pertandingan. Dan begitu gereja masuk gelanggang pertandingan sepak bola itu, dia langsung cetak gol. Hari pertama gereja lahir, itu bangsa-bangsa mendengarkan berita keselamatan melalui khotbah Petrus pada waktu itu.
Dan ini saudara, gereja dipanggil untuk mengemban tugas panggilan ini. Saudara dipanggil Tuhan untuk mengemban tugas panggilan ini. Maka guru saya sekali lagi berkata bahwa gereja yang tidak memberitakan Injil, dia bukan gereja, tetapi dia paguyuban. Saya tidak mau kelompok-kelompok persekutuan yang dibangun di media sosial ini hanya merupakan paguyuban-paguyuban. Tetapi mari saudara kita sadar bahwa kita dikasih karunia Tuhan, kita dikasih fasilitas oleh Tuhan dengan Zoom ini adalah supaya dengan itu kita dapat mengemban tugas panggilan kita secara lebih luas lagi, yaitu membawa kabar keselamatan kepada segala bangsa. Nah, itu dimengerti oleh itu akan diemban oleh orang-orang yang mengerti kitab suci. Tetapi orang-orang yang tidak mengerti kitab suci membangun gereja baik secara konvensional maupun secara online, tujuannya hanya satu, untuk mencari pengikut, untuk mendapatkan pemasukan, untuk mendapatkan viewer. Nah, itu kan yang terjadi sekarang ini. Tetapi Sema Adonai pertama-tama adalah untuk menjadi corong suara Injil Yesus Kristus, lalu soal ada pengikut, soal ada yang mensubscribe, itu adalah efek, tetapi yang pertama yang harus kita emban melalui gereja kita ini adalah kita harus memberitakan Injil kepada segala bangsa. Nah, itu terjadi kalau kita mengerti kitab suci. Jadi 3 hal yang terjadi pada malam ini dari bacaan kita, Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Kalau kita mengerti kitab suci adalah yang pertama, kita dapat berpikir melampaui daya pikir dan kepandaian manusia. Yang kedua, kalau kita mengerti kitab suci itu secara benar komprehensif, maka kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus secara benar. Dan yang ketiga, kalau kita mengerti kitab suci itu secara benar, maka kita akan mengemban tanggung jawab panggilan kita sebagai duta-duta kerajaan Allah, sebagai utusan-utusan Injil untuk membawa kabar kesukaan, Injil keselamatan kepada semua orang. Nah, itulah firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, bukan sekedar menjadi penambah wawasan, tetapi supaya juga boleh mengerti bahwa saya sebagai pengikut Yesus, apalagi saya sebagai pelayan Tuhan, mutlak hukumnya untuk saya bertumbuh di dalam pengenalan akan kitab suci. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan pada malam ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami betapa pentingnya untuk kami mengerti kitab suci itu dengan benar. Karena hanya dengan pengertian akan firman-Mu, maka kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini akan semakin stabil, akan kokoh, akan tangguh untuk menghadapi setiap tantangan. Dan juga dengan pengertian kitab suci benar itu akan membuat kami efektif di dalam panggilan kami untuk menjadi pewarta Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, apa yang hamba-Mu sudah sampaikan kiranya Roh Kudus dapat terus menjelaskan, dapat mengiluminasi di dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka semakin mengerti dan mereka akan semakin bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kelanjutan dari ibadah kami pada malam ini, kiranya terus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga sampai pada akhirnya nanti semuanya terlaksana untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami berdoa mengakhiri firman Tuhan pada malam ini, dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup dan berkuasa kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.